Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dengan saya Jaifah, NIM 231406231. Di sini saya ingin menyampaikan kampanye Stop Kekerasan Terhadap Anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang 1945. Anak-anak adalah sebuah hati yang tak ternilai bagi sebuah keluarga. Maka dari itu, untuk menjaganya untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik yang mendukung, sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak. Belakangan ini, kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi, baik berupa fisik terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah itu sendiri, dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan, atau organisasi tempat anak itu berinteraksi. Lebih miris lagi jika kekerasan terhadap anak ini terjadi di lingkungan keluarga dan bahkan pelakunya adalah orang yang dikenal. Oleh karena itu, ada baiknya sebagai orang tua agar lebih efektif menjaga dan memantau anak, agar terhindar dari hal-hal tersebut. Kekerasan terhadap anak ini bisa memuncul masalah fisik pada si anak. Kemudian harinya, secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya yang ada tanda-tanda bekas kekerasan secara fisik. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan mengalami masalah kejiwaan seperti gangguan stres, pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotis. Orang tua sering sekali tidak menyadari atau terlambat mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengenal tanda dan gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan. Kita semua sadar bahwa masalah kekerasan pada anak sering terjadi dan menjadi kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, anak masih menjadi objek milik orang tua, di mana hak-haknya terlupakan, seperti hak anak agar mendapat tumbuh, hidup berkembang, berpartisipasi secara opsional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan tentu saja untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak manusia yang wajib dijamin dan dilindungi, dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Akibat kekerasan anak mendapatkan efek pada fisik dan psikis. Anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi. Ada yang menjadi sangat fasik dan apatis, ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, ada yang sulit menjadi relasi dan mengindividu lain, dan ada pula yang timbul rasa benci luar biasa terhadap diri sendiri. Selain itu juga adanya kerusakan fisik seperti perkembangan tubuhnya kurang normal, juga rusaknya sistem saraf. Hal ini tentu berpengaruh langsung terhadap generasi muda Indonesia, tidak terkecuali anak-anak. Gaya hidup bebas dan budaya individu makin terasa di masyarakat. Rukun terhadap tetangga, rukun warga pun sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu, di dalam kesempatan ini, marilah kita hidupkan kembali budaya lokal, kita kembalikan fungsi keluarga, RT maupun RW, sebagai benteng untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga. Terutama, tentu saja, kekerasan terhadap anak, keluarga, orang tua sangat berperan penting atau berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Pentingnya untuk memahami bahwa setiap anak memiliki hak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Kekerasan fisik terhadap anak harus dihentikan melalui pendidikan, kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku kekerasan atau pelaku kekerasan. Dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak, dukungan psikologi,
pelindungan hukum dan pendekatan holistik untuk pemulihan korban sangatlah penting. Semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan perlu bekerja sama untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Mari bersama-sama berkomitmen untuk melindungi anak-anak dan mencapai lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan, dan kita semua bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan mereka perlindungan yang baik. Selain itu, kita juga dapat mengangkat pentingnya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak melalui edukasi, kesadaran masyarakat, serta perlindungan hukum yang lebih kuat. Menyampaikan pesan bahwa kekerasan fisik terhadap anak adalah tindakan yang tidak ditoleran dan harus dihentikan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dan jangan lupa menekankan pentingnya melaporkan kasus kekerasan ini pada anak agar bisa ditindaklanjutkan secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan serta perawatan yang layak. Semoga ini adalah masalah yang tidak boleh kita abaikan lagi, karena setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik yang menyakitkan hingga kekerasan verbal yang merusak mental. Kita seringkali mengasumsikan bahwa kekerasan hanya terjadi di luar rumah atau dalam konteks yang jelas, tetapi kenyataannya kekerasan dapat terjadi di rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau di lingkungan sosial yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan berkembang anak. Saya yakin kita semua sepakat bahwa setiap anak itu berhak untuk merasa aman, mereka adalah generasi penerus kita yang harus kita lindungi dan kita dukung sepenuh hati. Kita itu tidak boleh membiarkan kekerasan menghalangi mereka itu untuk mencapai potensi yang mereka sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertama itu, kita perlu meningkatkan kesadaran edukasi dan sosialisasi tentang konsekuensi kekerasan terhadap anak di sekolah maupun di rumah. Kedua itu, kita dapat memperkuat perlindungan hukum dan sistem dukungan bagi korban kekerasan. Sebagai masyarakat, kita berperan penting aktif dalam melaporkan dan menanggapi tindakan kekerasan ini. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan peran orang tua dan pendidik dalam membentuk pola asuh yang tidak mengandung unsur kekerasan. Kita harus membentuk lingkungan yang mendukung, membangun hubungan yang penuh kasih sayang, dan memperdayakan anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa rasa takut. Terus, kekerasan fisik ini juga dapat menyebabkan cedera fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Anak yang menjadi korban ini akan mengalami kekerasan fisik yang cenderung mengalami trauma dan stres yang berat. Solusinya untuk mengatasinya, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan fisik terhadap anak dan mengalahkan perilaku toleransi dan empati. Membantu anak untuk memiliki rasa percaya diri dan menghargai perbedaan. Tindakan yang perlu kita tindaki adalah
membantu anak-anak untuk memiliki rasa percaya diri dan menghargai perbedaan, membantu masyarakat untuk memiliki rasa toleransi dan empati terhadap anak-anak. Terus pesan yang dapat kita ambil dari ini, hati-hati, jangan kekerasan fisik terhadap anak adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Mari kita bersama-sama mengalahkan perilaku toleransi dan empati terhadap anak-anak. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kampanye ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.